Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Disya Sasih Meita dari kelas 8C. Jadi di sini saya akan mengulas sebuah film. Nah, jadi film yang akan saya ulas yaitu berjudul Bumi Manusia. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo, produsernya adalah Frederica, penulisnya Salman Aristo, penerbit Falcon Pictures, dan durasi film ini adalah 181 menit. Film ini berawal dari Minke yang berada di rumah kos. Tiba-tiba Surov mengajak Minke pergi ke Wonokromo untuk berkunjung ke rumah Robert Mellema, temannya. Sesampainya mereka di Wonokromo, mereka diajukan oleh sang pemilik rumah. Robert merasa kastanya lebih tinggi sehingga merasa tidak selevel dengan kaum pribumi seperti Minke. Namun ternyata Annelies menyambut mereka dengan baik dan menyatakan bahwa Minke akan menjadi temannya. Kesal dengan sikap adiknya, Robert pun segera meninggalkan rumah bersama Surov untuk berburu. Saat bersama Annelies, Minke diajak jalan-jalan mengelilingi perkebunan milik keluarganya. Di perkebunan milik keluarga Mellema ini dikelola dengan sangat baik. Banyak masyarakat yang berpartisipasi sehingga banyak masyarakat sekitar yang sejahtera oleh adanya perkebunan ini. Pada saat malam harinya, Minke diajak untuk makan malam. Awalnya makan malam berjalan dengan lancar. Namun saat Herman Mellema pulang, keadaan menjadi kacau karena dia sedang mabuk dan berkata bahwa Minke tidak pantas untuk hadir di sini. Hal ini menjadikan Nyai Ontosoroh marah hingga menyuruh Herman masuk ke kamar. Karena kekacauan itu, Minke pamit untuk pulang. Keesokan harinya, Minke mendapat surat dari Nyai Ontosoroh. Dia meminta datang kembali ke Wonokromo. Sesampainya di Wonokromo, Minke disambut Annelies dan Nyai Ontosoroh. Annelies bercerita banyak tentang kekagumannya kepada ibunya yang tidak seperti wanita Jawa pada umumnya. Nyai Ontosoroh lah yang selama ini mengelola perkebunan, berperan menggantikan Herman Mellema. Saat mereka bertiga duduk di depan rumah, Robert hendak pergi. Namun sebelum pergi, Nyai Ontosoroh mengingatkan Robert bahwa dia bukan Belanda asli, melainkan anaknya dengan Herman. Dia tidak memiliki hak istimewa seperti ayahnya. Namun Robert bertingkah selayaknya Belanda asli dan malah menghina ibunya, membuat Annelies memarahinya. Karena hal itu Minke menjadi tidak enak dan hendak pulang. Namun Nyai Ontosoroh meminta Minke untuk tinggal di sana. Saat berada di kebun belakang, Minke bertanya kepada Annelies mengapa Nyai Ontosoroh bisa bertemu dengan Herman Mellema. Annelies kemudian menceritakan bahwa dulu ibunya dijual oleh ayahnya saat masih berusia 14 tahun untuk dijadikan kuli oleh orang Belanda, yaitu Herman. Awalnya Herman memperlakukan Nyai Ontosoroh dengan baik. Kehidupan mereka sangat bahagia. Herman memberikan semuanya kecuali menikahi Nyai Ontosoroh secara sah. Dari cerita Annelies ini, Minke menjadi tahu sosok Nyai Ontosoroh yang sebenarnya dan membuat tulisan yang diterbitkan di koran-koran. Saat malam hari, Minke dijemput oleh polisi Belanda untuk dibawa ke luar rumah Nyai Ontosoroh. Dan ternyata itu utusan dari sang ayah. Ayah Minke adalah seorang bupati yang meminta Minke untuk menjadi penerjemah saat pesta untuk tamu-tamu Belanda. Pesta diadakan dengan tamu dari kalangan pribumi dan Belanda. Bupati segera memberi sambutan bahwa dengan adanya bangsa Belanda, harkat dan martabat orang pribumi terangkat. Bupati sangat membanggakan kehadiran bangsa Belanda. Tetapi saat Minke menerjemahkan sambutannya, dia tidak menerjemahkan sesuai dengan isi sambutan dari ayahnya, melainkan mengganti sambutan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Minke mengatakan bahwa bangsa ini punya peradabannya sendiri, dan sedari awal tanpa bangsa lain, harkat dan martabatnya sudah tinggi. Di akhir pidato, salah satu bangsa Belanda memuji isi pidato yang sangat berani oleh Minke. Setelah acara itu, Minke kembali ke sekolah dengan menaiki kereta. Sebelum berangkat, ayahnya memberi nasihat untuk belajar yang benar. Setelah sampai, Minke dijemput oleh Annelies dan Darsam. Di perjalanan menuju Wonokromo, Darsam tahu ada yang mengikuti Minke. Darsam pun menghentikan perjalanannya untuk makan di pinggir jalan.
Di warung itu, Darsam meminta Minke untuk pulang saja ke kosan. Jangan ke rumah Nyai Ontosoroh dulu karena Darsam khawatir orang yang mengikuti tadi adalah suruhan Robert. Minke pun menuruti Darsam dan berpamitan ke Annelies. Di sini Annelies sedang berada di perkebunan untuk membantu dalam administrasi pencatatan. Di depan rumah Annelies, orang yang kemarin mengikuti Minke kini ada di sana. Dengan segera Darsam dan Minke pun mengejarnya. Sesampainya di sana, mereka melihat bahwa Herman Melema telah meninggal. Koran-koran mengabarkan kematian Herman dengan Nyai Ontosoroh dan Bupati yang terlibat di dalamnya. Ayah Minke membaca berita tersebut dan segera mengirim surat kepada Direktur HBS untuk mengeluarkan Minke dari sekolah. Sementara di depan rumah Annelies banyak wartawan yang berkumpul untuk mencari tahu. Singkat cerita, pengadilan pun digelar. Keluarganya diminta datang untuk menjadi saksi. Di pengadilan ini ditunjukkan bahwa perbedaan kelas sosial begitu nyata. Di pengadilan, hakim justru mempermasalahkan kehadiran Minke di rumah Nyai Ontosoroh. Hakim bertanya bagaimana bisa Nyai membiarkan Minke dan Annelies berhubungan di rumah itu. Karena merasa sudah terbongkar rahasianya, Nyai Ontosoroh pun melakukan protes dengan lantang berkata, kemana pengadilan Eropa saat dia dijadikan budak? Tidak pernah perbudakan itu dianggap oleh pengadilan Eropa. Pengadilan pun menjadi ricuh. Nyai Ontosoroh merasa dipermalukan di depan umum dan dijadikan bahan tertawaan orang-orang. Di sisi lain, Robert Surov yang dendam kepada Minke tidak hanya menyerang Minke, tetapi sudah menyebarkan isu Eropa yang kontra dengan pribumi. Tetapi Minke tidak mau kalah. Dia juga menerbitkan tulisan tentang ketidakadilan pengadilan Eropa sehingga ini menjadikan permasalahan antara dua kubu. Pengadilan terakhir pun digelar. Di sini Meiko memberikan kesaksian bahwa ialah yang meracuni Herman sehingga Nyai Ontosoroh dan yang lainnya dibebaskan dari tuduhan. Tetapi ini semua adalah permulaan. Nyai Ontosoroh tahu dia akan menjalani pengadilan yang lebih besar daripada ini. Namun sebelum itu Minke dan Annelies pun menikah disaksikan oleh teman-teman dan ibu Minke. Hingga suatu ketika Nyai Ontosoroh dipanggil ke pengadilan. Minke merasa cemas. Sudah 3 jam mereka belum kembali. Kemudian Darsam datang meminta Minke dan Annelies ikut ke pengadilan. Mereka sekarang menghadapi tuntutan bahwa Maurits Melema meminta semua kekayaan ayahnya. Tanpa datang ke Hindia Belanda, Maurits bisa melakukan tuntutan itu dan pengadilan yang memprosesnya. Dan bahkan pernikahan Minke dan Annelies dianggap tidak sah karena Annelies masih di bawah umur. Minke pun segera melakukan perlawanan dengan menerbitkan tulisannya di koran. Di tulisannya itu, Minke mengatakan hukum Eropa dengan hukum Islam. Ini karena pernikahannya dilakukan secara Islam tidak sah di dalam hukum Eropa. Banyak pro dan kontra di masyarakat. Di kalangan santri, mereka menganggap bahwa hukum Islam sudah diinjak-injak sehingga harus ada perlawanan. Sehingga banyak aksi protes dan perlawanan dari para santri terhadap pemerintah Belanda. Pada malam harinya, mereka melakukan makan malam. Nyai Ontosoroh mengatakan bahwa mereka akan menjadi orang pertama yang akan menghadapi pengadilan kulit putih dengan tanpa pengacara. Pengadilan pun digelar. Di luar gedung, masyarakat pribumi berdemo memprotes ketidakadilan. Di dalam ruang sidang, hakim kembali membacakan pernyataannya tentang tidak sahnya pernikahan Nyai Ontosoroh dengan Herman Melema, sehingga Nyai Ontosoroh tidak berhak untuk mengasuh mereka. Di sini Nyai melakukan pembelaan dengan mengatakan ia yang melahirkan Annelies, jadi ialah yang berhak atas Annelies. Namun keputusan tetap tidak bisa diganggu-gugat, sehingga Annelies besok akan tetap dibawa ke Belanda untuk diberikan kepada walinya di Amsterdam. Pengadilan selesai meskipun banyak protes dari masyarakat. Darsam mengumpulkan orang-orang untuk melakukan perlawanan terhadap pembawaan Annelies ke Belanda. Namun karena senjata yang dimiliki seadanya, sehingga perlawanan tersebut dapat dikalahkan oleh polisi Belanda dengan mudah. Annelies meminta permintaan kepada ibunya sebelum pergi. Annelies meminta koper yang dibawa Nyai Ontosoroh dulu sebelum dijual ayahnya untuk dibawa ke Belanda. Annelies ingin membawa kenangan itu pergi jauh. Serta Annelies pun meminta Nyai Ontosoroh untuk menikah lagi untuk memiliki adik yang manis. Di akhir film, meski diiringi tangis oleh semua orang, Annelies dengan ketegaran hatinya berangkat ke Belanda.
Nah, sekian ulasan film Bumi Manusia dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.